Saat diicu, terpaksa saya serahkan semua harta saya. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe, ya? Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Ruangan itu sangat dingin. Aroma obat yang kuat memenuhi udara. Mesin-mesin berbunyi pelan dan menusuk tulang belakang. Monitor jantung, infus, dan mesin pernapasan berdiri diam di samping tempat tidur, mengawasi Serapina. Cahaya putih terang menyinari tubuhnya saat ia terbaring lemah di balik selimut tebal. Hanya tangannya yang terlihat, penuh dengan jarum dan selang infus. Denyut nadinya lambat. Mata Serapina terpejam, tetapi pikirannya tetap terjaga. Ia masih hidup, tetapi tubuhnya terasa seperti bukan miliknya lagi. Setiap gerakan terasa jauh. Suara-suara terdengar seperti berasal dari dunia lain. Para perawat berbicara dengan lembut. Orang-orang berjalan cepat di lorong di luar. Terkadang, ia mendengar bisikan-bisikan. Mungkin dari luar, mungkin dari dalam kepalanya sendiri. Serapina selalu menjadi perempuan yang kuat. Tak ada yang bisa dengan mudah menjatuhkannya. Bahkan kesedihan sekalipun. Setelah suaminya meninggal 12 tahun yang lalu, ia tak membiarkan duka menghentikannya. Ia mendirikan Braddock Retreats, sebuah tempat bagi perempuan yang bersedih, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Tempat itu perlahan tumbuh, dari kesedihan di hatinya sendiri, menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah tempat yang aman bagi perempuan yang tak tahu harus kemana. Namun kini, terbaring lemah di ranjang rumah sakit, semua kekuatan dan pencapaiannya terasa jauh. Ia merasa seperti anak kecil yang ketakutan lagi, menunggu sesuatu yang tak ia pahami. Keheningan di sekitarnya justru semakin memperparah rasa sakitnya. Serapina membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Ia melihat langit-langit rumah sakit putih di atasnya bagai layar kosong. Di layar itu, kenangan datang satu persatu. Ia teringat putra sulungnya, Caspian, saat ia masuk sekolah hari pertama. Ia teringat Bellamy, putra tengahnya, yang berjanji akan selalu menjaganya. Dan Tamsin, putra bungsunya, yang selalu memeluknya erat saat ia tidur. Anak-anaknya adalah seluruh dunianya. Segala yang ia bangun, tempat peristirahatannya, rumahnya, bahkan dirinya sendiri, adalah untuk mereka. Namun belakangan ini, ia merasa jauh dari mereka. Sesuatu telah berubah. Mereka masih memanggilnya, Ibu. Tetapi ia bisa merasakannya dari kata-kata dan tindakan mereka. Beberapa minggu yang lalu, sebelum ia menjadi begitu lemah, Serapina membuat keputusan rahasia yang besar. Ia hanya memberitahu sahabatnya, Fiora, dan pengacaranya. Ia mengubah kepemilikan Braddock Retreats menjadi yayasan nirlaba bernama Widow Wings. Retreat itu bukan lagi milik dirinya maupun keluarganya. Kini, retreat itu milik komunitas. Ia berbisik minta maaf pada dirinya sendiri. Mungkin untuk anak-anaknya, mungkin untuk dirinya sendiri. Ia tak yakin. Pintu terbuka perlahan. Seseorang masuk. Serapina tak bisa menoleh, tapi ia tahu siapa orangnya. Ia bisa mencium aroma parfum dan mendengar suara Bellamy yang berusaha terdengar tenang. Caspian selalu muncul dengan tenang. Hening sejenak. Lalu sebuah suara baru berbicara, sopan dan formal. Nyonya Serapina, kami membawa beberapa dokumen. Kami hanya butuh tanda tangan Anda. Mudah saja. Ini demi kebaikan semua orang. Jantung Serapina berdebar lebih cepat. Tubuhnya lemah, tetapi pikirannya jernih. Mereka datang bukan untuk menjenguknya. Mereka datang untuk urusan bisnis. Suara itu mengulang, kini semakin dekat. Kami tidak ingin masalah. Kami hanya ingin memastikan semuanya aman. Kami tahu Anda sedang tidak sehat, dan kami khawatir. Serapina menoleh perlahan. Matanya tak sepenuhnya jernih, tetapi ia bisa melihat pria itu. Pria itu mengenakan setelan jas gelap, berkacamata, dan memegang map coklat tua. Seorang notaris. Di belakangnya berdiri ketiga anaknya. Caspian duduk di paling kiri, menyilangkan tangan, tampak serius. Bellamy tampak sedikit gugup, terkadang melirik ke lantai. Tamsin berdiri paling dekat dengan tempat tidur, mencoba tersenyum, tetapi matanya tampak khawatir. Bu, kata Tamsin lembut, kami hanya ingin membantu. Retreat ini harus tetap menjadi milik keluarga kami. Kami khawatir jika terjadi sesuatu pada ibu, tidak akan ada yang melanjutkannya.
Serapina mencoba bicara, tetapi tenggorokannya kering. Ia mengangkat tangannya sedikit. Belami segera memberinya air dengan sedotan, membantunya menyesap. Tangannya sedikit gemetar. Akhirnya, Serapina berbicara, suaranya lembut namun jelas. Kenapa kau bawa notaris ke kamar rumah sakitku? Ruangan itu sangat sunyi. Bahkan suara mesin pun terdengar lebih keras. Caspian menjawab lebih dulu. Kami tidak tahu berapa lama kau akan tinggal di sini, atau seberapa sakitnya kau. Jadi, lebih baik kita selesaikan masalah ini sekarang. Mau aku tanda tangan? Tanya Serapina, menahan kesedihan. Bukan hanya penyakitnya yang menyakitkan, melainkan apa yang didengarnya. Notaris itu dengan tenang membuka mapnya dan meletakkan kertas-kertas di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Ini adalah dokumen untuk mewariskan kepemilikan Braddock Retreats kepada anak-anak Anda. Anda akan tetap dihormati sebagai pendiri dan penasihat. Serapina hampir tertawa, tetapi ia tak punya tenaga. Jadi, kau datang bukan untuk melihat keadaanku, katanya pelan. Kau datang untuk mengambil apa yang bukan milikmu. Tamsin mengulurkan tangan untuk memegang tangan ibunya, tetapi Serapina dengan lembut menariknya. Apa maksudmu, Nyonya? Tanya Belami cepat. Kami rasa sudah waktunya. Anda sudah cukup berjuang. Mari kita lanjutkan. Serapina memandangi wajah-wajah mereka. Wajah-wajah yang sama yang ia cium selamat malam, peluk saat mereka sakit, doakan di sekolah. Kini mereka tampak berbeda. Mereka sudah dewasa, tapi entah kenapa terasa aneh dan dingin. Kalau kamu peduli, kamu pasti tahu Braddock Retreats bukan milik kita lagi, kata Serapina lembut. Aku sudah menggantinya beberapa minggu yang lalu. Sekarang sudah menjadi milik Widow Wings. Notaris itu terdiam. Tamsin tampak terkejut. Belami membeku. Suara Caspian meninggi. Ibu tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Kita ini keluarga. Keputusan besar seperti ini seharusnya didiskusikan bersama. Serapina mendesah. Aku tahu kau akan bereaksi seperti ini. Itulah sebabnya aku melakukannya diam-diam. Kenapa, Bu? Suara Tamsin bergetar. Bu, ibu sudah tidak percaya pada kami lagi. Serapina menatap langit-langit. Ia tidak menghindari mereka. Ia menahan air mata yang telah lama ia tahan. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku hanya tahu apa yang akan kau lakukan. Dan hari ini, kau membuktikannya. Ruangan itu hening. Hanya suara mesin dan napas beratnya yang tersisa. Setelah beberapa saat, Caspian mengangguk kepada notaris. Tanpa sepatah kata pun, ketiga anak itu meninggalkan ruangan. Pintu tertutup pelan, tetapi terasa dingin. Serapina memandang keluar jendela. Langit mulai gelap. Untuk pertama kalinya sejak dirawat, ia menangis. Air matanya mengalir tanpa suara ke bantal rumah sakitnya. Ia tidak menyekanya. Tak seorang pun akan melihat. Derap langkah anak-anaknya masih terngiang di telinganya. Seperti kenangan akan rumah yang dulu penuh tawa. Kini, derap langkah itu telah hilang selamanya. Serapina menggigit bibir, menahan isak tangis. Bukan karena marah atau kecewa, melainkan karena kesedihan mendalam yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Sepanjang hidupnya, ia berusaha menjadi ibu yang baik, sabar, kuat, dan bijaksana. Namun hari ini, rasanya semua yang telah ia lakukan tak berarti. Ia merasa kalah, bukan karena penyakitnya, melainkan karena anak-anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang kini memandangnya sebagai penghalang, bukan sebagai ibu. Ia perlahan berbalik ke meja kecil di samping tempat tidur. Di atasnya terdapat secangkir air setengah penuh dan berkas-berkas yang ditinggalkan notaris. Ia tak ingin menyentuhnya, tetapi ia harus melakukannya. Ia perlu tahu apa yang mereka rencanakan. Tangannya gemetar saat mengambil lembar paling atas. Berkas-berkas itu penuh dengan kata-kata hukum, surat kuasa, pengalihan hak, perubahan kepemilikan. Semuanya tertulis dengan jelas, tegas, dan tegas. Serapina memejamkan mata. Mereka telah merencanakan semua ini sebelum ia melemah. Ia teringat malam-malam saat ia mengerjakan proposal yayasan, berbicara diam-diam dengan pengacaranya, dan pertemuan terakhir dengan Fiora sebelum ia jatuh sakit. Ia sudah menduga akan ada masalah, tetapi bukan rasa sakit seperti ini. Anak-anaknya adalah alasannya untuk bangun setiap pagi.
Ia ingat bekerja shift ganda untuk membayar sekolah. Ia ingat mencari Caspian ketika ia pulang terlambat. Ia ingat menghibur Tamsin saat patah hati pertamanya. Anak-anaknya adalah segalanya. Dan sekarang, berdiri di depan tempat tidurnya, mereka tampak seperti orang asing. Apakah ia gagal menjadi seorang ibu? Ia bertanya-tanya. Mungkin ia terlalu kuat, terlalu mandiri. Mungkin ia berharap terlalu banyak dari mereka. Mungkin mereka tumbuh terlalu cepat. Kehilangan ayah mereka terlalu cepat. Dan mungkin hidup telah mengajarkan mereka bahwa bertahan hidup lebih penting daripada cinta. Meskipun itu berarti menyakiti orang yang paling mencintai mereka. Seraphina tak punya jawabannya. Yang ia tahu hanyalah hatinya sakit yang tak terobati oleh penyakitnya. Matahari sore menerobos tirai rumah sakit, menyentuh pipinya yang basah. Seorang perawat masuk membawa nampan berisi makanan, bubur, air, dan sepotong kecil buah. Nyonya Seraphina, bagaimana perasaan Anda hari ini? Tanya perawat muda itu sambil tersenyum. Seraphina menoleh dan tersenyum tipis. Aku masih hidup, katanya lirih. Dan hari ini, sudah cukup. Malam itu, hujan mengetuk lembut jendela rumah sakit. Seraphina terbangun. Ia tak lagi menangis, tetapi matanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menyedihkan masih terpendam di sudut ruangan. Ia menatap langit-langit dan memejamkan mata. Kenangan datang bagai film lama. 20 tahun yang lalu, Seraphina berdiri di meja dapur kecil, mengenakan gaun sederhana. Rambutnya diikat ke belakang. Ia mengaduk nasi goreng di wajan. Di ruang tamu, ia mendengar ketiga anaknya berebut mainan. Caspian, itu mainanku, teriak Tamsin. Bukan, itu milikku sejak ulang tahunku, jawab Caspian. Kamu mau sarapan atau tidak? Teriak Seraphina, lelah tapi tetap tersenyum. Ketiga anak itu segera berlari ke meja, seperti prajurit kecil yang mematuhi perintah ibu mereka. Pagi seperti itu selalu sulit, tetapi tidak pernah tanpa tawa. Seraphina bekerja di sebuah pusat sosial, membantu orang-orang sebagai pekerja kantoran. Penghasilannya tidak banyak, tetapi ia selalu berusaha sebaik mungkin. Hidupnya semakin sulit setelah suaminya meninggal mendadak karena serangan jantung. Ia tak punya pilihan selain terus berjuang. Dunia tak menunggu siapapun bersedih. Dunia terus bergerak, dan ia pun harus bergerak agar tak tertinggal. Ia tak pernah menyalahkan anak-anaknya. Tak pernah. Bahkan ketika anak-anaknya harus menjahit baju sekolah mereka sendiri dengan mesin jahit tua peninggalan ibu mereka, atau ketika mereka harus menjual cincin kawinnya untuk membayar biaya sekolah Caspian, ia tidak pernah merasa marah atau lelah. Setiap kali ia pulang dan melihat mereka tidur bersama di ranjang kecil mereka, rasa lelahnya lenyap. Cinta seperti miliknya tidak membutuhkan alasan. Suatu malam, Tamsin jatuh sakit karena demam tinggi. Seraphina menemaninya semalaman, mengompres dahinya dengan kain dingin dan mengusap punggungnya dengan lembut. Belami, yang saat itu baru berusia 10 tahun, datang membawa selimut tambahan. Bu, kalau ibu lelah, aku bisa bantu, katanya. Seraphina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah, nak. Selama kamu di sini, aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan pernah benar-benar lelah. Anak-anaknya tumbuh dengan cepat. Caspian tumbuh menjadi remaja pendiam yang sulit dimengerti. Belami sopan dan suka menolong. Selalu siap membantu. Tamsin cerdas dan ambisius. Selalu berusaha menjadi yang terbaik di kelasnya. Seraphina bekerja keras agar anak-anaknya bisa bersekolah di sekolah yang bagus. Ia bekerja ekstra, menjalankan bisnis catering, dan bahkan mengajar matematika untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia selalu khawatir. Ia khawatir ketika mereka dewasa, mereka akan lupa siapa diri mereka. Lupakan tawa di dapur kecil mereka. Lupakan malam-malam ketika mereka berpelukan erat karena badai yang menakutkan. Lupakan ibu mereka. Satu kenangan yang paling membekas di hatinya. Hari itu adalah hari pertama ia mulai membangun retret beradok. Ia berdiri di tanah kosong, memegang sekop dengan tangan gemetar. Ia baru saja menerima pinjaman kecil dari sebuah kelompok perempuan. Ia berkata pada dirinya sendiri, ini bukan untukku. Ini untuk semua perempuan yang merasa sendirian. Seperti dulu. Ia mengajak ketiga anaknya untuk melihat tempat itu. Ada apa ini, Bu? Tanya Caspian.
Saya ingin menyediakan tempat yang aman bagi orang-orang yang terluka dan tidak tahu harus kemana, jelasnya. Di mana mereka bisa tinggal? Tanya Belami. Bukan sekadar tempat tinggal, kata Seraphina. Tempat yang bisa disebut rumah. Tamsin kecil, masih mengenakan seragam sekolahnya, memeluk pinggang ibunya. Bisakah kita ke sini nanti juga? Seraphina mengangguk. Ya, kamu selalu boleh ikut. Tapi aku harap kamu tumbuh menjadi orang baik yang tidak perlu melarikan diri. Aku harap kamu akan membantu membuat tempat ini aman bagi orang lain. 20 tahun kemudian, retret itu masih berdiri. Namun Seraphina menyadari bahwa cinta yang ia harapkan akan tumbuh di hati anak-anaknya ternyata tidak. Cinta saja tidak selalu bisa menghentikan orang untuk berubah. Bahkan anak-anaknya sendiri pun bisa tergoda oleh kekuasaan dan uang. Namun, satu hal tetap tidak berubah. Ia adalah ibu mereka. Dan itu berarti ia tidak akan membalas dendam. Tetapi ia juga tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang telah ia bangun. Jika dia harus melindungi tempat peristirahatannya, bahkan dari anak-anaknya sendiri, dia akan melakukannya. Sehari setelah mengunjungi kamar Ichu, Seraphina mendapat kabar mengejutkan dari pengacaranya, Tuan Teron. Ia tenang dan baik hati, selalu berbicara dengan lembut. Ia membawa Fiora bersamanya. Fiora tampak khawatir dan memegang map merah. Seraphina, kata Fiora pelan, duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Kami baru saja menerima surat dari pengadilan. Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Seraphina perlahan menoleh. Pak Teron membuka map itu dan menyerahkan selembar kertas. Kertas itu dari pengadilan distrik. Anak-anaknya telah mengajukan permohonan darurat untuk menjadi walinya. Mereka bilang Seraphina terlalu lemah, baik fisik maupun mental, untuk mengambil keputusan. Matanya terbelalak, menatap langit-langit. Tenggorokannya terasa tercekat. Mereka menyebutnya delusi. Suara tenang Pak Teron berkata, mereka pikir keputusan untuk memberikan propertimu kepada yayasan itu emosional, bukan cerdas. Mereka ingin wali dari pihak mereka untuk mengambil alih kepemilikanmu. Seraphina memejamkan mata. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini telah menjadi pertarungan hukum. Dan rasanya lebih menyakitkan karena dimulai oleh anak-anak yang dibesarkannya. Fiora memeluknya. Kamu tidak sendirian, katanya. Kita akan melawan ini bersama-sama. Keesokan harinya, Tuan Teron mulai mempersiapkan pembelaannya. Mereka mengumpulkan dokumen, rekam medis, bukti kepemilikan yayasan, dan catatan pribadi Seraphina yang menjelaskan alasannya mendirikan yayasan. Fiora, yang membantu menjalankan yayasan, juga membantu menulis pernyataan. Semua orang yang mengenal Seraphina tahu bahwa ia sehat secara mental dan membuat semua keputusan ini dengan hati-hati. Namun tekanan itu tak kunjung berhenti. Suatu sore, Tamsin datang ke rumah sakit sendirian. Tanpa pengacara, tanpa map, hanya amarah yang terpancar di matanya. Bu, katanya, kenapa ibu melakukan ini pada kami? Seraphina awalnya tidak menjawab. Ia menatap putri kecilnya, yang biasa duduk di pangkuannya mendengarkan cerita. Tamsin, ini bukan tentang menjadi jahat. Ini tentang melakukan apa yang benar, kata Seraphina lembut. Tamsin berteriak, ibu bahkan tidak bicara dengan kita. Dia membuat keputusan besar sendirian. Sekarang kamu bahkan bilang kita manipulatif di depan pengacara. Apa kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan? Seraphina menjawab dengan tegas, kau membawa pengacara ke ranjang rumah sakitku untuk memaksaku menandatangani surat-surat sementara aku hampir tidak bisa berdiri. Itu tidak benar. Itu bukan kekhawatiran. Itu kendali. Wajah Tamsin memerah, bukan karena malu, melainkan karena marah. Akhirnya ia berkata pelan, kami hanya takut kehilangan ibu. Ibu selalu kuat. Dan sekarang kami melihat ibu rapuh. Kami tidak tahu bagaimana caranya membantu. Mungkin kami salah, tetapi kami takut. Seraphina menatap putrinya. Sesaat, ia ingin memeluknya dan melupakan segalanya. Namun hatinya berkata lain. Rasa takut yang membuatmu mengkhianati ibumu bukanlah cinta, melainkan kendali. Tamsin berdiri diam. Kuharap kau mengerti, ini akan menghancurkan segalanya. Lalu ia pergi, meninggalkan Seraphina yang merasa hampa. Malam itu,
Serapina menulis di jurnal rahasianya. Tulisannya samar-samar, tetapi jelas. Hari ini, anak-anak yang saya besarkan mencoba menggugat hidup saya melalui pengadilan. Saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkannya. Tapi saya tahu satu hal, saya akan membela diri. Jika bukan saya yang melindungi apa yang saya bangun, siapa lagi? Hari-hari berlalu. Serapina masih lemah, tetapi matanya tampak lebih cerah. Api kecil berkobar dalam dirinya, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk keputusannya melindungi apa yang ia perjuangkan. Fiora datang hampir setiap hari, membawa kabar dari para pengacara. Mereka bekerja sama dengan 2 pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum Perempuan. Pak Teron menyiapkan argumen, sementara para pengacara muda menangani dokumen dan saksi yang akan membuktikan Serapina sehat ketika ia membuat keputusan tentang yayasan tersebut. Orang-orang di yayasan siap bicara, kata Fiora suatu sore, sambil mengupas jeruk untuk Serapina. Mereka semua tahu kamu sudah membuat keputusan ini jauh sebelum kamu sakit. Mereka ingin membantu. Serapina mengangguk perlahan. Suaranya masih lemah, tetapi pikirannya tajam. Ia membaca ulang berkas-berkas tentang pengalihan propertinya, membuat catatan, dan meminta kabar terbaru dari para pengacara setiap hari. Dia selalu berkata kepada anak-anaknya, "Jika kalian ingin sesuatu berubah, kalian harus bersuara." Fiora tersenyum. Kau tak pernah menjadi korban yang diam, Serapina. Kau kuat, bukan karena kau bisa berjuang sendirian, tapi karena kau tahu jika kau diam, tak seorang pun akan berjuang untukmu. Beberapa pengacara dari pihak anak-anaknya mencoba menghubunginya, membawa proposal perdamaian. Mereka mengatakan Serapina boleh membiarkan anak-anaknya membantu mengelola yayasan jika ia setuju. Serapina melihat kertas-kertas itu dan menggelengkan kepalanya. Aku mungkin sakit, tapi aku tidak gila, katanya. Sidang pengadilan dijadwalkan 3 minggu kemudian. Serapina ingin datang langsung, meskipun dokter menyarankan agar ia tetap di rumah sakit. Jika pengadilan ingin melihat kewarasan saya akan hadir, ujarnya. Fiora mendukungnya. Kalau kamu mau berdiri di pengadilan, aku akan berada tepat di sampingmu, janjinya. Beberapa hari sebelum Tezaral, Serapina duduk di kursi rodanya di dekat jendela besar di lorong rumah sakit. Sinar matahari menyinari wajahnya, memperlihatkan kerutan dan kelelahannya, tetapi juga kedamaian yang menenangkan. Ia menulis di jurnalnya, "Aku tidak tahu apakah pengadilan akan mempercayaiku, tapi aku percaya pada diriku sendiri. Itu sudah cukup. Aku tidak butuh kemenangan besar atau sorak-sorai. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri dan melindungi apa yang telah kubangun dengan seluruh hidupku. Jika ini perang, aku akan berjuang dengan tenang. Kekuatan tidak selalu berteriak. Terkadang, kekuatan adalah keputusan untuk tidak menyerah." Hari Tezaral pun tiba. Langit Jakarta dipenuhi awan gelap. Serapina mengenakan blus putih dan syal abu-abu muda. Wajahnya pucat, tetapi matanya tajam. Fiora berada di sampingnya. Tuan Teron dan para pengacara muda menunggu di luar ruang sidang. Anak-anaknya, Caspian, Belami, dan Tamsin, duduk bersama pengacara mereka. Mereka tampak serius dan tidak menatap Serapina. Hanya Tamsin yang melirik ibunya sekali. Sekilas keraguan di matanya, tetapi keraguan itu segera menghilang. Semua orang berdiri ketika hakim masuk. Dengan bantuan Fiora, Serapina berdiri di kursi rodanya. Lututnya gemetar, tetapi ia siap. Sidang dimulai. Pihak anak-anaknya berbicara lebih dulu. Mereka mengatakan ibu mereka lemah dan sakit, bahwa memberikan properti kepada yayasan adalah keputusan yang terburu-buru dan rahasia. Mereka mengatakan mereka ingin melindungi warisan keluarga. Pengacara mereka berkata, "Kami mencintai ibu kami. Tapi cinta juga berarti bertindak ketika seseorang yang kami cintai tidak bisa melindungi diri mereka sendiri." Serapina merasa kata-kata itu menusuk dadanya bagai paku. Kemudian giliran Serapina. Tuan Teron berbicara dengan tenang, menunjukkan bahwa Serapina telah memberikan properti itu jauh sebelum ia sakit, secara sah dan hati-hati. Ia telah membuat keputusannya sendiri dengan pikiran jernih. Serapina menunjukkan dokumen, pernyataan saksi, dan bahkan video dari sebuah pertemuan di yayasan. Dalam video tersebut, suara Serapina menjelaskan alasannya dengan jelas dan tenang. Kemudian hakim meminta Serapina untuk memberikan pernyataan pribadinya.
Fiora membantu mendorong kursi rodanya ke depan ruang sidang. Seraphina menarik napas dalam-dalam. Semua orang di ruangan itu memperhatikan. Anak-anaknya, para pengacara, hakim, dan staf pengadilan. Namun, Seraphina hanya fokus pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, ia berbicara dengan jelas tanpa henti. Yang mulia, katanya pelan namun tegas, saya bukanlah wanita yang sempurna. Saya sakit, saya merasa lemah, tetapi saya tetaplah saya. Saya tahu siapa saya, dan saya tahu apa yang saya hadapi. Matanya beralih ke anak-anaknya. Aku tidak marah karena kalian tidak percaya padaku. Aku sedih karena kalian lupa siapa aku. Aku membesarkan kalian dengan tanganku sendiri. Aku tak pernah menyerah. Demi uang, demi pujian, atau demi apapun selain cinta. Ia berhenti sejenak. Ruangan itu sangat sunyi. Bahkan terdengar suara napas orang-orang. Apa yang saya bangun bukan sekadar bangunan, lanjutnya. Itu seperti bagian dari diri saya. Dan saya tidak akan memberikannya kepada siapapun yang hanya menganggapnya sebagai sesuatu untuk dimiliki, bahkan jika mereka adalah anak-anak saya sendiri. Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia tidak berhenti. Anak-anakku mungkin kesal karena aku sendiri yang membuat keputusan ini, tetapi aku tidak menyesalinya. Aku melakukannya untuk melindungi tempat ini. Aku tidak ingin apa yang kubangun hancur karena keserakahan. Aku ingin tempat ini tetap menjadi rumah bagi para perempuan yang tidak punya tempat lain untuk dituju. Ia menatap hakim, lalu ke lantai. Jika saya harus memilih antara melindungi warisan saya atau membahagiakan keluarga saya akan memilih suara saya sendiri. Hakim terdiam cukup lama setelah Seraphina berbicara. Akhirnya, ia mengatakan akan menunggu beberapa hari untuk meninjau semuanya. Namun sebelum hari itu berakhir, ia memberikan pernyataan singkat. Pengadilan tidak dapat mengendalikan pilihan orang tua jika mereka sadar dan mampu. Yang saya lihat di sini bukanlah ketidakmampuan, tetapi orang-orang yang tidak menerima pilihan seseorang yang sepenuhnya mampu. Itu bukan alasan untuk mengambil kendali atas hidup mereka. Seraphina merasakan jantungnya berdetak normal kembali. Setelah Tezaral, Seraphina tidak berbicara. Ia hanya menggenggam tangan Fiora erat-erat di dalam mobil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Aku berhasil, katanya lembut. Aku sudah bicara. Sekarang aku siap menghadapi apapun yang terjadi. 2 minggu kemudian, Seraphina duduk di ruang tamu kecil di pusat rehabilitasi rumah sakit. Matahari bersinar cerah, langit cerah, dan angin sepal-sepal bertiup melalui jendela yang sedikit terbuka. Fiora membawakan kopi dan 2 kue kecil. Tuan Teron juga datang, mengenakan setelan abu-abu dan berwajah serius. Keputusan sudah dibuat, katanya perlahan. Seraphina tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dalam diam. Permohonan perwalian ditolak, lanjutnya. Fiora menutup mulutnya karena terkejut. Ya Tuhan, bisiknya. Seraphina tidak menangis atau berteriak. Ia hanya menarik napas panjang dan dalam, napas sungguhan pertama yang ia hirup setelah sekian lama. Hakim mengatakan keputusan Anda adalah keputusan Anda sendiri, kata Tuan Teron. Tidak ada bukti bahwa Anda dipaksa atau tidak menyadari ketika Anda membuat keputusan tersebut. Pengadilan juga memerintahkan penyelidikan untuk mengetahui apakah anak-anak Anda mencoba menekan atau memanipulasi Anda. Hari itu, Seraphina meminta waktu untuk menyendiri sejenak. Ia duduk di dekat jendela, memandangi taman kecil di luar. Seorang anak kecil berlari mengejar balon sementara ibunya memperhatikan sambil tersenyum. Seraphina menatap mereka lama. Sebuah kenangan kembali. 3 anak kecil bermain di beranda 20 tahun yang lalu, menjatuhkan bunga, berlari, tertawa, dan meminta maaf. Waktu mengubah segalanya, pikirnya. Namun kasih sayang seorang ibu tak pernah berubah. Bahkan ketika ia terluka, diabaikan, atau dikhianati, kasih sayangnya tetap ada. Namun, kasih sayang saja tak mampu membuatnya menyerah. Malam itu, Seraphina menulis di jurnalnya. Aku tidak merasa menang. Tapi aku merasa tamat. Bukan dengan mereka, anak-anakku, melainkan dengan keraguanku pada diriku sendiri. Aku tahu sekarang aku bukan sekadar ibu mereka. Aku adalah diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Tak lama kemudian, berita tentang putusan pengadilan menyebar ke seluruh yayasan.
Anggota Widow Wings mengirimkan pesan dan surat dukungan. Salah satu surat datang dari seorang janda muda bernama Zara. Ia pernah mengalami kekerasan, tetapi kini menjadi sukarelawan di yayasan. Nyonya Serapina, jika tempat ini adalah rumah, Anda adalah jantungnya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah. Jika Anda menyerah, kami pasti sudah kehilangan rumah kami. Serapina menangis, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pengertian. Warisan terbesar bukanlah gedung atau uang, melainkan kebaikan yang kita tanam di hati orang lain. Beberapa minggu kemudian, Serapina pulang. Ia masih dalam masa pemulihan, tetapi langkahnya lebih tenang. Ia kembali ke Braddock Retreats, tempat peristirahatannya yang telah lama ditinggalkan. Bangunan itu berdiri di atas lahan hijau di pinggir kota, dikelilingi pepohonan dan bunga liar. Para staf menyambutnya dengan pelukan dan air mata. Selamat datang kembali, Nyonya Serapina, kata seorang wanita. Kami merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Serapina tersenyum. Ia memasuki aula utama, yang digunakan untuk sesi penyembuhan, pertemuan, dan meditasi. Suasananya sunyi, tetapi kini lebih hidup. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan dan puisi karya para perempuan yang pernah tinggal di sana. Retret itu bukan lagi hanya untuk sebagian orang, tapi seperti rumah yang terbuka bagi siapapun yang membutuhkannya. Serapina memutuskan untuk membuka Braddock Retreats sepenuhnya bagi masyarakat. Tempat ini seharusnya bukan lagi milik saya semata, ujarnya dalam rapat dewan. Ini milik semua orang yang telah kehilangan, terluka, atau ingin memulai kembali. Ia mengusulkan rencana baru. Dewan tersebut akan beranggotakan perempuan dari komunitas, para janda, penyintas kekerasan, bahkan remaja yang kehilangan ibu mereka. Fiora tampak terkejut. Kau yakin, Serapina? Ini artinya kau tidak akan memiliki kendali penuh. Serapina mengangguk. Aku tidak butuh kendali. Aku ingin tempat ini tetap hidup, bahkan tanpaku. Ia memulai kembali program-program yang sempat terhenti. Mendongeng, kelompok dukungan, lokakarya kerajinan tangan, terapi seni, dan retret hening. Ia juga melatih para perempuan untuk membantu di komunitas mereka sendiri. Tidak ada perayaan besar, tetapi ruang retret kembali penuh. Ada tawa, musik, puisi, dan kegembiraan. Braddock Retreats bukan lagi sekadar bangunan, melainkan rumah bersama. Suatu sore, Serapina bertemu seorang wanita muda yang berkunjung untuk pertama kalinya. Nyonya Serapina? Tanyanya gugup. Ya, jawab Serapina ramah. Kupikir aku terlalu hancur untuk datang ke sini. Tapi aku hanya butuh tempat untuk tenang dan didengarkan. Serapina tersenyum lembut. Kamu tidak harus hancur atau sempurna. Kamu hanya perlu menjadi manusia. Perempuan itu tersenyum dan menangis. Serapina memeluknya. Ia kemudian menyadari bahwa warisan sejati bukanlah bangunan atau dokumen. Warisan sejati adalah ruang untuk menyembuhkan diri, merasa aman, dan menjadi diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, undangan untuk sebuah acara kecil, pembukaan kembali Braddock Retreats, telah tersebar. Tidak ada VIP, tidak ada pita. Hanya sekelompok orang yang dulunya terpisah, tetapi kini bersatu kembali. Serapina berdiri di tengah, memegang mikrofon kecil. Aku tidak ingin dikenang sebagai pendiri. Aku ingin menjadi perempuan yang membuka pintu dan duduk bersamamu. Jika ini rumah, mari kita rawat bersama. Semua orang bertepuk tangan. Fiora berdiri di belakang, menyeka air matanya. Malam itu, Serapina menulis di jurnalnya. Aku tak lagi takut kehilangan. Apa yang benar-benar milikku takkan pernah bisa direnggut. Suaraku, visiku, keberanianku, semuanya milikku. Aku membangun tempat peristirahatan ini karena aku merasa sendirian. Kini aku tahu aku tak pernah sendirian. Aku hanya perlu membuka pintunya. Sinar matahari menerobos jendela lantai atas Braddock Retreats. Serapina duduk di kursi kayu tua, memegang teh hangat. Udara beraroma kemangi dan tanah basah sehabis hujan. Jurnalnya terbuka, penuh gambar, coretan, dan kata-kata dari hatinya. Ia merasa tenang. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena ia telah belajar untuk hidup dengan ketidaksempurnaan hidup. Di luar, para perempuan tertawa, berbagi cerita,
dan mendapatkan teman baru. Fiora masuk sambil tersenyum. Serafina, ada telepon dari seorang perempuan yang ingin berterima kasih padamu. Braddock Retreats telah menyelamatkan hidupnya. Serafina mengangguk, menatap langit yang memerah. Ia bertanya pelan, apa yang kucari? Fiora duduk di sampingnya. Suaraku sendiri, kata Serafina lembut. Suara itu hilang dalam kesakitan dan kebisingan. Kini kutemukan kembali, dalam keheningan dan dalam memilih diriku sendiri. Fiora menggenggam tangan Serafina. Dan suaramu kini menjadi lagu bagi banyak perempuan yang dulu tak bisa bicara. Serafina menatap senja. Ini bukanlah akhir kisahnya, melainkan awal yang baru. Sebuah kisah tentang keberanian, cinta yang tenang, dan kekuatan untuk berdiri sendiri. Bukan karena ia harus, melainkan karena ia memilih untuk melakukannya. Malam tiba, dan dalam diri Serafina, suaranya bergema, kuat, lembut, penuh harapan.